Semoga Dina dan Rizaldi berjodoh ya. Bawa ke rumah orang tuanya. Oke mas, semua setuju? Setuju. Gak ada yang marah ya? Kakak pribadi, kakak juga berterima kasih kepada keluarga kakak juga. Nah, merestui bahwa kakak akan sumpah pocong. Keluarga kakak juga udah merestui bahwa nanti hari akan ada sumpah pocong. Kakak dan Yuliana. Apa yang perjuangan kakak, omongan kakak benar-benar dilakukan sesuai dengan omongannya. Dia buktikan terus perjuangannya. Jadi saya benar-benar merasa luar biasa saya. Harap saya kok merasa terharu sini. Kok saya melihat ini potret yang tidak pernah terjadi di dalam sejarah republik ini. Betapa kemudian proses hukum dilakukan, tapi bagi orang kecil apapun harus dilakukan untuk buktikan kepada publik bahwa ia tidak seperti yang dituduhkan. Paham? Anda menangis di ruang persidangan. Tapi pasal itu banyak orang yang menangis juga di luar sana mengikuti proses ini. Mereka ini adalah orang susah, kuli bangunan, nggak punya motor, tapi dituduh geng motor. Dan mereka tidak bisa melawan, akhirnya mereka 8 tahun kemudian baru mengajukan peninjauan kembali. Itu pun masih diejek-ejek sama lawyer-lawyer yang saya anggap lawyer-lawyer tidak punya hati nurani. Hari ini mereka ditantang untuk sumpah pocong, tapi ternyata Saka berani. Saka melakukan. Terima kasih. Keluarga kalian orang baik semua. Pasti ada kebaikan. Masyarakat mendukung, alam mendukung. Tiba-tiba yang saya rasakan itu lagi panas, tiba-tiba dingin, kayak ada angin dingin gitu. Mudah-mudahan ini ada petunjuk alam bahwa kamu orang benar, kamu orang baik. Terima kasih. Untuk hukum, Pak Farhat Abbas, ini saya pikir Anda menjadi sorotan juga ketika Anda terus melakukan advokasi terhadap Saka dan keluarganya. Anda juga menangis di ruang persidangan. Hari ini juga Anda menangis. Apa yang ingin Anda sampaikan? Pesan hukum kepada Republik ini mengenai upaya pencarian keadilan yang pada prakteknya sulit untuk diperjuangkan. Ya, ayah saya hakim, tadi saya hakim semua hakim ya, tapi nggak pernah melihat kejadian kayak seperti ini. Sehingga itu menjadikan komentar kami hari-hari. Tapi setelah melihat kejadian ini, dengan segala kuat daya upaya kami, teman-teman membantu semua mendukungin. Salah satu pesan ibu saya, Farhat, 3 kali saya mendengarkan video kamu menangis, kami semua ikut menangis. Bayangkan kalau anak kita yang dizoliman seperti ini, apa yang akan terjadi? Kira-kira. Oleh karena itu, saya yakin perjuangan Saka ini bukan hanya perjuangan Saka, perjuangan Indonesia. Terima kasih buat Selis, terima kasih buat masyarakat Cirebon. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi orang yang dizalimin, orang yang dipenjara seumur hidup yang tidak melakukan kesalahannya. Semoga hakim, jaksa, polisi yang buta hati, buta nurani itu bisa dikasih hukuman dan tidak terulang lagi. Amin. Saka ada yang mau tambah? Jadi kalau Saka pribadi yang katanya buat Ibnu Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa kok nggak hadir? Alasannya apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenarannya seperti apa. Ini luar biasa nih, pengacara Anda menangis di sebelah kanan Anda, sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Dan juga harapan Saka tuh kepengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka. Saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum ke sini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti siap. Kalau Saka bisa bicara, dan saya yakin juga informasi ini akan sampai ke hadapan mereka melalui tayangan televisi yang ada di lembaga pemasyarakatan dan dimanapun mereka berada. Apa yang ingin Saka sampaikan? Ini saat ini kamera sedang menyorotnya secara live dan ada juga yang direkam dan sebagainya. Tapi saya yakin pesan ini akan disampaikan. Apa yang mau disampaikan kepada 7 terpidana berikut saat ini? Teman-teman Saka yang masih ada di penjara di Lapas Bandung, kalau ada kesempatan gunakanlah sebaik-baiknya. Walaupun sulit melewatinya, gimana caranya? Insya Allah pasti bisa seperti Saka. Kalau ada orang-orang lain yang berkata enggak, udah tantangin aja sekalian sumpah pocong. Jadi Saka minta, jadi buat orang-orang yang masih di dalam, teman-teman Saka di dalam, harus kuat dan sabar. Semoga ada waktunya. Amin. Ternyata apa yang disampaikan di sini juga berimplikasi terhadap tahanan yang ada di dalam ya, Bung Farhan. Karena perjuangan Saka ini orang yang dianggap merencanakan pembunuhan, dianggap 1 kali memukul tapi pergi.
di peradilan anak hanya turut serta tapi utama sidang pertama, sehingga menjerat semua, menjual semua tersangka semua. Itu yang kita lihat bahwa memang hakimnya waktu itu menganggap dia anak kecil, tapi terlalu galak, terlalu keras, bukannya melindungi perlindungan anak, tapi justru ada kezaliman terhadap anak. Begitu ya, kan? Ya, saya tambahkan ya, mungkin dianggap oleh masyarakat, terutama saya Herudin, pengacara Saga Tatal, dianggap oleh masyarakat bahwa sumpah pocong hanya sekedar budaya saja dan tidak bernilai secara hukum. Di sini sangat menarik. Perlu diingat dalam konteks Islam ada namanya sumpah mubahala. Di pengadilan juga ada sumpah. Akan tetapi dalam konteks hukum, sumpah ini masuk dalam kategori living law, hukum yang hidup di masyarakat. Jadi ketika ada yang menjelaskan bahwa ini bukan konteks hukum, bukan hukum positif, saya anggap itu keliru. Karena ini berhubungan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Dan seperti yang dijelaskan Pak Farhad tadi, berhubungan dengan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika janji-janji dan apa yang dikatakan itu fitnah yang luar biasa. Dan saya terpanggil ketika Bang Farhad menangis. Saya pun ikut menangis. Semoga teman-teman yang ada di sini memanfaatkan ilmu, memanfaatkan ruang dan kantor kami yang penuh banyak kekurangan. Dan saya pribadi banyak mohon maaf kepada teman-teman karena tidak mengajarin untuk mencari uang, tapi mencari membantu orang lain yang tertindas. Saya juga kadang-kadang malu, kadang-kadang merasa berdosa pada teman-teman karena tidak pernah bisa tegas kepada klien untuk meminta ongkos, meminta uang Pak Farhad. Iya, Pak. Tapi ternyata sampai hari ini kalau ada orang yang kita bantu tidak punya uang pun bukan berarti gratis, dalam arti tidak memberi uang, karena doa mereka itu luar biasa. Usia saya 68 pun saya kira berkat mereka. Termasuk istri saya, walaupun kadang yang namanya suami istri ada perbedaan, dengan anak juga ada perbedaan, dengan teman kantor perbedaan, tapi insya Allah perbedaan di antara teman-teman itu adalah untuk mencari kebenaran. Jadi teman-teman, adik-adik, anak-anakku, anak istriku juga semuanya hari ini luar biasa. Di samping bisa berulang tahun yang sederhana, tadinya saya juga malu mengajak Pak Farhad, tapi ternyata Pak Farhad berkenan hadir di sini. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan luar biasa terima kasih yang tertinggi untuk Pak Farhad. Semoga pertemuan ini dan teman-teman yang ada di sini menjadi contoh, jadi kader, membantu masyarakat yang tertindas, menegakkan hukum, membela yang benar, bukan mencari pembenaran. Dan janganlah melihat masalah itu dari uangnya ada atau tidak, tapi karena justru yang tidak ada uangnya tuh kadang-kadang banyak benarnya. Seperti Banyak berkahnya. Banyak berkah. Kata adalah proses hukum yang carut marut, sampai saya terpancing kemarin berkomentar proses hukum yang menjijikan, rekayasa dan sebagainya. Tapi berkat Bang Farhad CS, Pak Krisnamurti, Pak Yani, Pak Darwin dan sebagainya, perkara PK, Sakatatan dan lain-lainnya menjadi terang benderang. Insya Allah PK-nya dikabulkan. Pak Farhad, Pak Edwin dan semuanya terima kasih semuanya. Dan di sini ada teman-teman yang awalnya ikut, sekarang jadi ketua LBH dan lain sebagainya. Hampir semua alumni kita yang kantornya pun kadang-kadang tidak ada AC-nya, tidak ada atapnya, tidur juga di kantor. Mas Afrudin ini jadi ketua LBH, Mas Arief juga hadirnya jadi ketua LBH. Itu semua yang alumni kita mudah-mudahan menjadi tokoh masyarakat di tempatnya masing-masing. Seperti hubungan saya dengan Mas Indra ada cucu dari klien saya, bahwa hubungan saya itu sampai ke cucunya baik. Itu aja Pak Farhad, terima kasih. Dan untuk semuanya, kalau saya ada yang kurang berkenan di kantor, saya mohon maaf, tapi tolong doakan kita semua panjang umur. Amin. Dan jangan sia-siakan ilmu hukum ini. Seperti yang sering saya bilang, sekarang itu semua urusannya hukum, rumah tangga hukum, kiai aja juga butuh hukum, menteri aja hukum, menteri agama juga kalau nggak ada pengacara nggak bisa. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua ya, sukses selalu. Ayo tepuk tangan buat Pak Agus. Ada cucu saya, 3. Pak Farhad di Cirebon menyala, luar biasa. Terima kasih, bagus menyala. Menyala, luar biasa.